Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taura Azkalaskian. Saya di sini akan menjelaskan tentang penegakan syariat Islam di Aceh di bawah NKRI dan konsep jinayat Islam di Aceh. Yang pertama adalah pengertian syariat Islam di Aceh. Yang pertama adalah pengertian syariat Islam di Aceh. Dan Islam merujuk pada sistem hukum Islam yang mana menerapkan secara formal sebagian dari otomatis khusus daerah tersebut. Jadi maksudnya dari itu adalah jadi Aceh ini adalah suatu daerah ataupun provinsi yang diberikan suatu keistimewaan seperti Yogyakarta, yaitu untuk menegakkan syariat Islamnya sendiri. Dan yang kedua adalah landasan hukum penegakan syariat Islam di Aceh. Penegakan syariat Islam di Aceh memiliki dasar hukum yang kuat dalam kerangka otonomi khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Aceh. Jadi maksudnya ini hukum di Aceh itu diberi suatu keistimewaan oleh pemerintah Indonesia untuk dikelola oleh pemerintah Aceh, yaitu kita mempunyai hukum Islamnya sendiri seperti hukum jinayat dan ada banyak hukum yang lainnya. Dan juga yang kedua adalah sejarah penerapan syariat Islam di Aceh. Penerapan syariat Islam di Aceh memiliki sejarah yang panjang, dan katanya dengan identitas budaya dan keagamaan masyarakat Aceh sejak masa Kesultanan Aceh pada abad ke-16. Jadi penerapan syariat Islam di Aceh itu sudah ada sejak dulu, yaitu pada sejak abad ke-16. Pada abad ke-16 itu kita sudah mulai memakai peraturan sendiri, yaitu seperti kanun itu tapi masih di bawah NKRI. Yang selanjutnya adalah peran pemerintah Aceh dan lembaga penegak syariat. Pemerintah Aceh memiliki tanggung jawab dalam memastikan pelaksanaan syariat Islam berjalan dengan efektif di wilayahnya. Sejak diberlakukannya kanun tentang syariat Islam sebagai upaya yang dilakukan untuk memperkuat antara hukum dan syariat Islam pada masyarakat. Pemerintah Aceh dan lembaga-lembaga syariat masyarakat juga terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah pengaturan kebijakan dan regulasi. Yang kedua, pengawasan dan penegakan hukum. Yang ketiga, edukasi masyarakat. Yang keempat adalah pemungutan lembaga syariat. Dan yang kelima adalah tentang penerapan syariat Islam di Aceh dalam konteks nasional. Penerapan syariat Islam di Aceh menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam konteks nasional yang melihatkan keragaman budaya, agama, dan politik. Meskipun Aceh memiliki otonomi khusus dan menerapkan syariat, seringkali menimbulkan tantangan yang dihadapi dalam penerapan syariat Islam di Aceh. Jadi penerapan syariat Islam di Aceh ini pun tidak mudah. Banyak sekali tantangan karena walaupun mayoritas agama di Aceh itu adalah Islam, jadi kita tidak boleh semena-mena karena Indonesia ini adalah negara yang bersatu dalam banyak agama. Dan yang kedua adalah konsep jinayat dalam syariat Islam di Aceh. Jinayat dalam konsep syariat Islam merujuk pada segala bentuk tindakan yang dianggap melanggar hukum Islam dan dapat dikenakan sanksi. Secara etimologis, kata jinayat berasal dari bahasa Arab yang berarti perbuatan yang salah dan kejahatan. Dan yang kedua adalah jenis jinayat yang diterapkan. Jinayat hudud. Jinayat dalam syariat Islam mencakup berbagai tindakan
yang melanggar hukum dan merugikan individu maupun masyarakat di Aceh. Jenis-jenis jinayat dalam kanun untuk menegakkan nilai-nilai syariat dan menetapkan lingkungan yang aman dan bermoral. Jenis-jenis jinayat yang ditetapkan adalah: pertama, jinayat hudud, kejahatan dengan sanksi yang jelas. Yang kedua, jinayat takzir, kejahatan tanpa saksi tetap, misalnya penipuan, penganiayaan. Dan yang ketiga, jinayat khusus, pelanggaran terhadap cara ibadah dan norma budaya setempat. Selanjutnya adalah proses hukum jinayat. Penegakan hukum jinayat di Aceh merupakan proses yang terstruktur dan bertujuan untuk menegakkan keadilan sesuai prinsip-prinsip syariat Islam. Proses ini melibatkan berbagai tahap, mulai dari pelaporan, pelanggaran hingga putusan pengadilan. Yang keempat, penerapan sanksi. Jadi ada banyak sanksi dalam jinayat ini. Yang pertama, pencurian, hukumannya itu dipotong tangan seperti di Arab. Perzinahan, yaitu hukumnya itu dirajam dan juga dicambuk. Dirajam itu seperti kita melempari orang tersebut dengan batu atau sampah seperti itu. Minuman keras atau khamar, hukumannya sama seperti zina tadi, yaitu dicambuk. Dan yang terakhir, peran masyarakat dalam penegakan hukum jinayat. Peran masyarakat ini adalah untuk kita lebih memperhatikan keadaannya lagi. Jadi kesimpulannya, hukum Islam di Aceh itu sangat banyak dan beragam. Jadi kita harus taat kepada hukumnya. Seperti itu. Sekian, terima kasih.